Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Selamat hari Minggu. Tetap semangat kita supaya imunitas kita tetap terjaga, sehingga kita bisa melawan virus corona ini. Dan kita harus tetap disiplin mengikuti protokol kesehatan agar kita bisa segera memutus mata rantai penularan COVID ini. Sekarang hari ini Tuhan mau menyapa kita dengan firman-Nya, yaitu dari kitab Keluaran pasal 20 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Saya bacakan untuk kita. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats hari ini adalah sebagian dari ke-10 hukum Taurat. Di hati kita mungkin akan muncul pertanyaan, apakah kita masih membutuhkan hukum Taurat sekarang ini? Jawabnya saudaraku, ya. Kita masih dan sangat masih membutuhkan hukum Taurat. Untuk apa? Bukan lagi seperti yang dipahami oleh Israel, oleh Yahudi yang mengatakan bahwa dengan hukum Taurat kita bisa diselamatkan. Kita akan bebas dari dosa. Bukan, karena itu tidak akan mungkin bisa kita lakukan. Mengapa? Karena bagaimanapun hebatnya kita tidak akan pernah bisa melaksanakan hukum Taurat itu secara sempurna. Karena bila kita melakukan 9 dari 10, tetapi melanggar 1 pun dari yang 10 itu namanya tidak bisa. Itu sama seperti menggoreng telur dadar. Katakanlah kita kedatangan tamu yang tiba-tiba dan perlu disuguhi makanan. Tetapi yang ada di kulkas kita cuma ada 10 telur mentah. Lalu kita masukkan ke dalam baskom untuk dikocok. Kita pecahkan yang pertama hingga yang ke-9. Kita pecahkan lalu kita kocok. Semuanya bagus. Tetapi tibalah pada telur yang ke-10. Kita pecahkan langsung ke telur yang sudah dikocok tadi. Ternyata telur yang ke-10 itu sudah busuk dan bau. Padahal sudah sempat tercampur dengan yang 9 tadi. Pertanyaannya, apakah telur yang 10 yang sudah
dikocok itu layak lagi digoreng, layak lagi disuguhkan untuk para tamu kita? Pasti tidak, bukan? Karena semuanya sudah menjadi bau. Kesimpulannya saudaraku, kita tidak akan bisa selamat dengan melakukan hukum Taurat. Tetapi yang bisa menyelamatkan kita hanyalah oleh karena kasih karunia, oleh karena anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib. Karena di kayu salib itulah Tuhan Yesus menggantikan kita memikul seluruh tuntutan dari hukum Taurat itu. Itu kita baca di Galatia pasal 3 ayat 13 dikatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itulah saudaraku yang kita sebut dengan kasih karunia. Lalu jika demikian, apa gunanya hukum Taurat lagi bagi kita sekarang? Untuk itu mari kita baca Galatia pasal 3 ayat 24 dikatakan, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Hukum Taurat itu berguna bagi kita sebagai penuntun. Dalam bahasa Yunani-nya disebut paidagogos. Apa itu paidagogos? Yaitu budak yang bertugas untuk memastikan anak-anak tuannya sampai kepada guru-gurunya. Dan setelah itu tugasnya selesai. Seperti itulah hukum Taurat itu berfungsi sebagai paidagogos untuk mengantarkan kita hingga kita mengenal Yesus Kristus, hingga kita memperoleh iman, sehingga iman itulah yang akan menyelamatkan kita. Dan yang berikut saudaraku, hukum Taurat itu juga berguna bagi kita sebagai cermin yang memperlihatkan kepada kita apa yang wajib, yang harus kita lakukan, dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Dengan hukum Taurat itulah kita mengenal dosa-dosa kita. Dan di Roma pasal 3 ayat 20 dikatakan, dengan mengenal dosa-dosa kita maka kita mau mengakuinya. Hukum Taurat itu juga menyadarkan kita saudaraku, betapa kita tidak sanggup melakukan hukum Taurat itu, sehingga kita dengan rendah hati memohon kasih karunia Tuhan untuk mengampuni dosa-dosa kita. Karena itulah di liturgi HKBP, seperti yang telah kita lakukan tadi, kita terlebih dahulu diminta mendengarkan hukum Taurat, agar dengan mendengarkan hukum Taurat itu kita bisa mengenal dosa-dosa kita. Lalu setelah itu di acara pengakuan dosa kita meminta keampunan dosa-dosa tersebut. Tetapi yang paling utama saudaraku, hukum Taurat itu adalah jawaban kita atas keselamatan yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Hukum Taurat itu sebenarnya bukan dimulai dengan hukum yang sering kita gunakan, yaitu jangan ada padamu Allah lain selain aku. Bukan itu yang pertama. Tetapi hukum Taurat itu dimulai dengan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Apa artinya? Artinya itu Tuhan memberikan hukum Taurat kepada Israel karena Tuhan telah membebaskan mereka. Sehingga mereka diminta untuk mematuhi hukum Taurat Tuhan sebagai ucapan syukur mereka, sebagai janji mereka, dan sebagai balasan mereka atas keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Sehingga saudaraku, melakukan hukum Taurat bukanlah dengan paksaan, tetapi sebagai ucapan syukur, sebagai janji, dan sebagai balasan kita atas keselamatan dari Tuhan.
Demikian juga halnya dengan kita sekarang. Karena kita telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus yang mau berkorban, yang mau menderita, yang mau mati. Karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita, Dia memberikan nyawanya di kayu salib untuk memikul dosa-dosa kita, memikul seluruh tuntutan hukum Taurat itu. Lalu sekarang apakah balasan dari kita untuk kasih-Nya yang tidak terhingga itu? Yaitu kita harus rela, harus dengan taat, mau melakukan, mau menaati apa yang diberikan Tuhan di dalam hukum Taurat itu. Kita melakukannya sebagai bukti dari ucapan syukur kita. Kita melakukan hukum Taurat sebagai bukti cinta kasih kita kepada Tuhan. Karena itu saudaraku, jangan ada yang membaca hukum Taurat itu sebagai perintah saja. Tetapi kita harus membacanya sebagai Injil pembebasan dari Tuhan Yesus. Karena itulah Tuhan Yesus mengatakan di epistel yang sudah kita baca tadi, di Matius 22 ayat 37 hingga ayat 40, bahwa intisari dari seluruh hukum Taurat itu adalah kasih. Dikatakan tadi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hukum Taurat itu adalah kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Dan saudaraku, sesuai dengan topik minggu ini, pokok bahasan kita adalah tentang yang pertama, yaitu mengasihi Allah. Apa artinya mengasihi Allah? Bagaimanakah kita mengasihi Allah? Yang pertama, mengasihi Allah dengan membuat Allah di atas segala-galanya, lebih mencintai, lebih mendahulukan Allah ketimbang apapun. Yang kedua dikatakan jangan menyembah Allah lain. Jangan menduakan dengan membuat ciptaan menjadi Allahmu. Karena ciptaan itu adalah Allah-Allahan. Tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka adalah ciptaan. Mengapa kita harus melakukan yang pertama dan kedua tadi? Yaitu karena Allah kita adalah Allah pencemburu. Siapa yang menyembah Allah yang lain kecuali Tuhan akan dihukumnya. Karena itu mengasihi Allah adalah dengan beribadahlah. Imanilah hanya satu Allah Yahweh yang sudah hadir di dalam Tuhan Yesus Kristus anaknya itu. Dan yang ketiga disebutkan jangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Untuk memberikan saksi palsu, untuk mengutuk, atau untuk berdusta. Karena nama Allah itu adalah nama yang sangat kudus. Dan bila kita permain-mainkan, maka kita akan mendapat murka Allah. Dan yang keempat dikatakan kita harus menguduskan hari minggunya. Saudaraku, Tuhan memberi kita 7 hari. Dan memberi hak kepada kita untuk menggunakan 6 hari dari yang 7 hari itu. Dan Tuhan hanya meminta 1 hari khusus untuk Dia. Bukankah itu layak, saudaraku? Di hari yang satu itulah kita harus bersekutu bersama dengan teman seiman untuk menerima firman Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan sebenarnya Tuhan memberikan hari yang ke-7 itu menjadi hari Sabat, menjadi hari perhentian bagi kita, supaya kita ada waktu untuk beristirahat, supaya kita jangan menjadi budak pekerjaan. Karena itu orang yang tidak mempergunakan itu dengan baik, mereka adalah orang-orang yang memberikan dirinya diperbudak oleh pekerjaannya. Tetapi ingat saudaraku, hari itu bukan kita gunakan untuk tidur-tiduran saja atau untuk bertamasya-tamasya saja. Tetapi harus kita gunakan untuk bersama-sama dengan Tuhan. Saudaraku, dengan demikian mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa dan akal budi, itu berarti
membuat Allah kita sebagai yang pertama, membuat Allah kita sebagai yang terutama, dan membuat Allah kita menjadi yang satu-satunya Allah di dalam hidup kita. Sehingga seluruh emosi kita, seluruh perasaan kita, seluruh kemampuan olah otak kita, seluruh kemampuan olah jiwa dan olah jasmani kita bersumber dan bermuara hanya kepada kepentingan Allah. Mengasihi Allah berarti saya mendahulukan kepentingan Allah di atas segala-galanya, termasuk di atas kepentingan saya sendiri. Karena itu saudaraku, hari ini mari kita renungkan di batin kita masing-masing. Apakah saya sudah bisa disebut mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi saya? Bila saya masih mau menggunakan moral ganda, artinya ketika saya berada di gereja saya menyembah Tuhan dengan sangat-sangat khusyuk. Tetapi ketika saya keluar dari gereja, ketika saya ada di kantor atau melakukan bisnis saya, ketika saya ada di kampus, saya menggunakan standar dunia. Saya mengikut arus dunia. Atau apakah saya bisa disebut telah mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, dan kemampuan saya bila saya masih lebih suka menyenangkan hati orang lain, menyenangkan hati rekan bisnis saya ketimbang menyenangkan hati Tuhan? Atau apakah saya sudah mengasihi Tuhan Allah bila saya masih mendahulukan kepentingan bisnis saya, lebih mementingkan hobi, lebih mementingkan ambisi-ambisi saya, lebih mendahulukan pertemanan. Ketika HP-ku memanggilku, saya pasti akan membukanya dan menjawabnya. Atau ketika saya di gereja masih BBM-an walaupun pendeta sedang berkhotbah, apakah dengan cara itu saya sudah mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati? Apakah saya sudah disebut mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati? Bila saya bangun pagi, yang pertama saya cari adalah HP saya. Yang pertama saya cari adalah membuka pesan-pesan di SMS atau email atau di chat yang lain. Tetapi Alkitab saya masih tetap tertutup. Alkitabku sangat rindu untuk saya buka, untuk saya baca. Atau apakah saya sudah bisa disebut mengasihi Allah dengan segenap hati saya? Bila emosi saya masih belum dapat saya kendalikan. Bila amarah saya masih meledak-ledak yang membuat banyak perselisihan. Apakah saya sudah bisa disebut mengasihi Allah? Bila saya masih memberi diri saya dikuasai oleh hasrat untuk memiliki, untuk menikmati segala sesuatu yang ada di dunia ini, ketimbang memberi diri saya, memberi hidup saya dikuasai sepenuhnya oleh Tuhan Yesus. Apakah saya bisa disebut mengasihi Tuhan Allah bila saya masih membuat yang lain menjadi Allah alternatif bagi saya? Mungkin saya tidak lagi menggunakan kuasa-kuasa kegelapan atau okultisme. Tetapi mungkin saya sudah mendewakan pekerjaan, sudah mendewakan hobi, sudah mendewakan kepintaran, kemampuan, dan sudah mendewakan harta benda saya. Atau dalam pekerjaan, saya lebih mementingkan pertemanan untuk mengurus urusan saya, lebih mengandalkan pertemanan, mengandalkan jaringan, mengandalkan kemampuan berkomunikasi saya ketimbang mengandalkan kuasa Tuhan. Padahal bukankah kuasa Tuhan jauh lebih besar dan lebih mampu dari kuasa manapun untuk menolong saya? Apakah saya sudah bisa disebut
Sebagai orang yang mengasihi Tuhan Allah dengan segenap jiwa saya, bila saya mau mati-matian untuk memperoleh dan menikmati segala sesuatu, tetapi saya tidak mau mati-matian agar bisa dekat dengan Tuhanku. Apakah saya sudah bisa disebut mengasihi Allah bila ternyata waktuku lebih banyak untukku, lebih banyak untuk hobiku, lebih banyak untuk karirku, lebih banyak untuk duniaku, dan bagi Tuhan hanya waktuku yang sisa-sisa saja. Padahal bukankah seluruh waktuku adalah dari Dia? Dan bila Tuhan menghentikan waktunya bagiku, bukankah itu berarti saya harus check out dari bumi ini? Bukankah itu berarti bahwa saya sudah mati? Saudaraku, hari ini mari jawablah dengan jujur. Mari kita renungkan. Satu hal yang bisa meningkatkan kasih kita kepada Tuhan Allah adalah bila kita menyadari betapa Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita dengan kasih yang tak terhingga. Dan bila demikian, maka kita akan mau mengorbankan apa saja. Kita akan mau memberikan apa saja untuk mengasihi Tuhan. Karena itu saudaraku, hari ini dengarkanlah suara Tuhan bertanya kepada kita masing-masing. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada kasihmu kepada yang lain? Mari kita jawab dengan jujur di hati kita masing-masing. Selamat mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kita. Selamat hari Minggu. Amin.